306, episode 58 konteks konstelasi, 2. Kurang dari 30 detik bagi 9 orang untuk berbaring di tanah. Kuok. Aku mengabaikan erangan dan menghapus darah dari tanganku. Saya menggunakan daftar karakter tetapi jawabannya keluar tanpa harus melihat. Aliansi Gyeonggi. Kenapa kamu datang ke sini? Salah satu tubuh yang berdarah mulai meleleh. Sepertinya itu teknik. Rasi Bintang, Black Sword Assassin mewaspadai kamu. Rasi Bintang, Hunter Bulan Kegelapan, mempertanyakan keadilan skenario. Aku mengerutkan kening ke udara ketika pesan mereda. Saya benar-benar memeriksa rute pergerakan mereka. Saya melihat seseorang terbang dan melarikan diri melalui jendela yang rusak. Saya melihat metode berlari di udara dan tahu siapa itu. Saya pikir mereka hanya anggota aliansi tetapi salah satu dari 10 kejahatan ada di antara mereka. Pemimpin aliansi Gyeonggi, salah satu dari 10 kejahatan Cho Jin-chul. Pria yang mendapat sponsor dari Murim dan merupakan salah satu masalah dari skenario ke-45 yang asli. Tentu saja, itu sesuai dengan kisah aslinya. Orang di depanku saat ini tidak layak untuk diperhatikan. Ada peringkat di antara 10 kejahatan dan Cho Jin-chul adalah salah satu dari kentang goreng kecil. Untuk anggota partai saat ini, tidak ada inkarnasi di semenanjung Korea yang bisa menjadi pertandingan melawan mereka. Mungkin jika itu Amerika Serikat atau India. Orang ini, kejar dia. Saya melihat beberapa orang mengejar Cho Jin-chul yang jauh. Di antara mereka adalah Flying Fox yang saya bawa. Ketika buron dan pengejar terlibat dalam pengejaran kucing dan tikus, pemandangan Seoul yang indah memasuki pandangan saya. Saya tahu itu Seoul. Selain itu adalah pusat kompleks industri. Melalui kontrak dengan Secretive Plotter, kompleks industri dipindahkan ke Seoul yang kosong. Seolah kenyataan dan fiksi digabungkan dan dia menyadari bahwa dunia sedang menonton, pemandangan telah berubah dan menyadari itu. Bagian bawah benteng memiliki, Yo Jong-hyuk, kompleks industri Kim Dokja terukir. Mengapa Yo Jong-hyuk pertama kali? Saya akan mengubahnya nanti. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, sedang melihatmu. Saya melihat ke udara. Wali pemuda dan bepergian. Saya tahu pemilik modifikator. Rafael. Seorang malaikat agung Eden, Rafael. Percikan api beterbangan di udara seperti reaksi Rafael. Saya pikir saya akan mendengar dari Eden segera. Aku hanya akan menemukanmu. Saya akan memberikan kembali. Petik 2. Saya ingat bahwa saya masih memiliki tubuh simbolik Gabriel. Efek kurungan Jovil telah berakhir dan sudah waktunya bagi Gabriel untuk bangun. Ngomong-ngomong. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, mengatakan bahwa Gabriel telah pulih. Bunga bakung telah menghilang. Kalau dipikir-pikir, saya teringat tangan seorang malaikat agung yang melewati saya ketika saya sedang tidur. Mungkin salah satu rasi bintang Eden telah dikunjungi pada waktu itu. Karena sponsor Jung Hee-won adalah Uril maka kemungkinan besar itu adalah Uril. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Uril? Mengapa tidak ada pesan tidak langsung darinya? Rasi Bintang, Wali Pemuda dan Perjalanan, mengatakan bahwa Uril belum memiliki wewenang untuk berbicara di saluran tersebut. Ah, begitu. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, ingin tahu tentang Anda. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, mengatakan bahwa kosmos merah belum kembali. Atas pesan Rafael, aku ragu-ragu sejenak dan membuka mulut. Komandan Red Cosmos tidak kembali bersamaku. Komandan Kosmos Merah, Jovil. Saya tidak akan bisa kembali ke putaran ketiga tanpa bantuannya. Dia ingin tetap berada di garis dunia lain karena kehendaknya sendiri. Ada embusan angin liar. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, tidak mempercayai kata-kata Anda. Rafael sangat marah. Dengan tenang aku terus berbicara. Jika kamu menggunakan kemampuanmu, kamu tahu bahwa aku tidak bohong. Tidak lama kemudian, angin menyapu perlahan-lahan mereda. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, sedang melihatmu. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, meminta Anda untuk klarifikasi. Aku akan ke sana. Skenario ke-46 ada di depan. Kita akan dapat berbicara segera. Petik 2. Aku merasakan perubahan aneh dalam pandangan Rafael padaku. Malaikat Agung tahu isi skenario. Aku akan pergi ke Eden begitu skenarionya selesai. Rasi Bintang, penjaga pemuda dan perjalanan, akan menunggu jawaban Anda. Setelah pesan, energi Rafael di daerah itu benar-benar menghilang. Status yang membanjiri daerah itu hilang dan saya merasa pahit. Sementara itu, saya telah mengumpulkan banyak cerita dan menjadi sangat kuat. Saya dapat menekan rasi bintang ke kelas menengah dan hampir tidak mungkin untuk menemukan keberadaan yang lebih kuat di antara rasi bintang. Namun status malaikat agung itu masih terlalu tinggi. Guardian of Youth and Travel, Rafael. Musuh yang kuat yang mengalahkan Raja Iblis Asmodes. Kim Dokja dengan tenang mengepalkan tinjunya dan mengulanginya. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Namun, saya tidak perlu terburu-buru. Saya cukup baik sekarang. Itu mengingatkan saya pada Asmodes. Tidak, Kepala Departemen Han. Banyak hal telah terjadi ketika saya pergi. Tidak hanya ada satu atau dua hal yang perlu ditanyakan. Saya memeriksa pesan sistem terlebih dahulu. Anda melewatkan komunikasi Dok Kaebi. Pengirim, Dok Kaebi Bi-hyung Senior. Ada pesan dari Bi-hyung. Saya pikir itu aneh bahwa Bi-hyung tidak membuat keributan ketika saya kembali.
Dia mengungkapkan keprihatinannya dalam pesan ini. Saya membuka layar dan memanipulasi jendela pesan. Pesannya panjang tapi isinya sendiri sederhana. Saya minta maaf saya tidak bisa datang. Saya sibuk dengan beberapa hal. Aku akan menemuimu setelah semuanya selesai. Ini kira-kira isi dari pesan panjang itu. Dengan omong-omong, tidakkah kau peduli dengan bayimu? Berita yang saya ingin tahu muncul di akhir pesan. Saya punya Bio. Iya, dia juga anak saya. Anda meninggalkannya di depan portal dan dia hampir dibawa pergi oleh orang-orang Weni. Saya khawatir karena Bio tidak muncul. Anda akan sedikit terkejut ketika dia kembali. Nantikan itu. Pesan Bihyung telah berakhir. Saya merasa sedikit tidak nyaman tetapi saya merasa lega bahwa Bio bersama Bihyung. Kalau begitu mari kita bergerak. Saya menumpuk mayat-mayat di satu tempat dan memutuskan untuk menemukan anggota partai. Puluhan menit berlalu. Saya berkeliaran di sepanjang jalan. Mengapa pabrik ini begitu luas? Aku menggaruk kepalaku dan melihat sekeliling, tetapi aku tidak tahu di mana aku berada. Belum terlambat tapi saya harus membeli keterampilan membaca peta atau merintis jalan. Maaf, ada orang di sana. Saya memiliki kecenderungan untuk tersesat di gedung pertama yang saya kunjungi. Ketika saya memasuki sekolah dasar dan menengah untuk pertama kalinya, ketika saya mendapatkan penempatan pertama saya dan ketika saya bergabung dengan Minosoft. Memikirkan hal itu, inilah alasan mengapa saya pertama kali berbicara dengan Yosangah. Kim Dokja berpikir, di mana pintu darurat? Saya tidak pernah berada di dalam pabrik dengan semestinya dan tidak tahu di mana saya berada. Selain itu, strukturnya tampak berubah sejak saat itu. Saya memutuskan untuk membuka pintu yang mencurigakan satu persatu. Saat saya membuka pintu, seekor monster kecil dan katak menatap saya. Beberapa benda berada di dalam tabung reaksi sementara yang lain bebas berkeliaran di ruangan itu. Frog Hukol BNBN Dokja Ahjusi. Monster gajah yang hampir-hampir Dokja Ahjusi. Tentakel monster yang sayangnya bukan Dokja Ahjusi. Katak itu menatapku dan mengeluarkan lidahnya. Saya menutup pintu dengan kaget. Tunggu, ruangan ini. Mungkin. Saya ingin memeriksa papan nama ketika saya mendengar suara di dekatnya. Hei, bagaimana kamu keluar? Petik 2. Dokja Si. Itu adalah Han Suyong dan Lee Hyun Sung. Maksudku, Dokja Si. Dalam skenario ke-35. Petik 2. Lee Hyun Sung sedang berbicara tentang skenario yang dia alami. Aku diam-diam mendengarkan ceritanya sambil memeriksa tubuh Lee Hyun Sung. Otot pektoralnya lebih berkembang dari sebelumnya. Kekuatan sihir baja menghubungkan serat otot. Sekarang transformasi baja Lee Hyun Sung telah mencapai ujung penguasaan. Itu tidak masuk akal jika skenario ke-46 dimulai sekarang. Itu agak mengesankan. Sementara saya pergi, anggota partai dengan setia dilatih sambil mengikuti pedoman yang saya berikan kepada mereka. Tentu saja, saya tidak hanya mendengarkan Lee Hyun Sung. Midday Trees telah diaktifkan. Inkarnasi, Han Suyong, saat ini berpartisipasi dalam percakapan. Saya beruntung telah bertemu Han Suyong lebih dulu. Mempersiapkan skenario selalu terlambat. Untuk persiapan cepat, saya membutuhkan seseorang yang dapat memberikan informasi yang paling akurat secara efisien dan hanya ada satu orang yang paling cocok untuk itu. Di mana Yang Hayong dan Breaking the Sky Master? Dia pergi ke daerah skenario lain dengan Breaking the Sky Sword Sein dan Kyrgios. Tampaknya hanya skenario bagi yang transenden. Bagaimana dengan Han Myungoh dan Gong Pildu? Mereka saat ini di Korea Utara. Gong Pildu telah pergi untuk menjalankan skenario Korea Utara. Han Myungoh diseret sebagai tambahan. Korea Utara. Ngomong-ngomong, sekarang adalah waktu untuk inkarnasi Korea Utara. Ada beberapa rasi bintang yang dapat ditemukan di Korea Utara. Tentu saja, sebagian besar dari mereka bermutu tinggi tetapi ada beberapa yang sebanding dengan tingkat naratif. Misalnya, Raja Besar. Kemana saja kamu selama ini? Ronde ke-1863 tentang cara bertahan hidup. Mata Han Suyong membelalak. Apa, benarkah? Ah, kamu ada di sana. Saya tidak tahu apakah itu diri sejati atau bukan. Tanda hubung. Diri sejati. Apa ini omong kosong? Saya mencoba menjawab ketika seseorang menghalangi kami. Petik 2. Dokja Si. Itu adalah Jung Hee-won. Aku tidur nyenyak terima kasih. Jung Hee-won menatapku dengan tatapan yang rumit. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia juga ingin mendengar ceritaku. Tatapan Jung Hee-won perlahan bergerak menuju Han Suyong. Untuk sesaat, arus tajam mengalir antara Han Suyong dan Jung Hee-won. Jung Hee-won menatap Han Suyong dengan mata dingin sebelum memutar kepalanya. Dalam suasana canggung ini, saya membuka mulut saya terlebih dahulu. Ya, ada penyusup di depan kamarku. Saya memberi perintah untuk menanganinya. Jika Anda sudah bangun maka pergilah menemui Sang Si. Kita bisa membicarakan detailnya lain kali. Suaranya jauh lebih dingin dari biasanya. Itu berbeda dari Jung Hee-won yang kukenal. Lee Hyun Sung, berdiri di sampingku, menatap Jung Hee-won dengan mata sedih. Begitu Jung Hee-won menghilang di tikungan, aku bertanya pada Han Suyong. Apa ini? Apa? Apa yang terjadi antara kamu dan Jung Hee-won? Aku menatap cemberut Han Suyong dan merasa sedikit cemas.
Saya tidak tahu apa yang terjadi tetapi bukan saatnya bagi mereka untuk bertarung. Apakah kamu lupa skenario ke-46? Kamu belum berada di sini selama 3 tahun. Kamu tidak tahu apa-apa jadi diamlah. Petik 2. Han Suyong juga berbalik dan pergi dengan kata-kata ini. Hanya Lee Hyun Sung yang tersisa. Saya melihat bahu Lee Hyun Sung yang kendur dan merasa tertekan. Sepertinya ini terjadi lebih dari sekali. Selama 3 tahun saya pergi, keretakan yang tidak saya ketahui terbentuk di antara anggota partai. Jelas tanpa bertanya pada Lee Hyun Sung tentang bentuk kelompok. Dengan ringan aku menepuk pundak Lee Hyun Sung. Saya tidak tahu apa yang terjadi tetapi jelas apa yang harus saya lakukan untuk memahami situasinya. Hyun Sung Si, di mana Yo Sangah Si? Cara ini. Itu sangat singkat tapi saya tidak melewatkan ekspresi Lee Hyun Sung yang gelap. Saya mengikuti punggung besar Lee Hyun Sung dan kami tiba di sebuah pintu kecil yang dilapisi cat putih sederhana. Tanpa diduga, Jung Hee-won dan Han Suyong yang pergi sebelumnya berdiri di depan pintu. Ada apa dengan orang-orang ini? Saya akan berbicara dengan mereka tetapi ekspresi mereka agak aneh. Itu adalah pertama kalinya saya melihat Han Suyong dan Jung Hee-won membuat ekspresi ini. Kim Dok-ja berpikir, tidak ada tugas yang mudah. Diam, aku menghela nafas ringan dan meletakkan tanganku di pegangan pintu. Segalanya akan teratasi setelah saya bertemu Yo Sangah. Aku mengetuk pintu sebentar dan mendengar suara Yo Sangah dari dalam. Siapa ini? Kim Dok-ja. Jawabannya tidak terduga. Kembali. TL, Rainbow Turtle.